Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya merasa bahagia melihat pemirsa selalu sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita bicara soal hak asasi manusia, model Jacob Topping, yang disampaikan dalam seminar Hari Konstitusi 2025 di MPR pada tanggal 21 Agustus 2025 kemarin. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Jacob Topping. Kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang tidak mengenal pemilu. Nggak ada pemilu dalam Undang-Undang Dasar itu. Nggak ada itu hak asasi manusia. Dan itu dulu itu tidak adanya itu bukan karena lupa, enggak. Saya masih mencatat bagaimana Bapak Supomo mengatakan begini. Pemilu itu enggak perlu. Kenapa? Karena jumlah orang bodoh lebih banyak dari orang pinter. Nanti orang bodoh yang kuasa. Orang jahat lebih banyak dari orang baik. Jadi ini kacau semua gitu, itu bodenya. Jadi bukan sesuatu yang terlupakan, tapi sengaja. Enggak ada hak asasi manusia di situ, di Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu juga bukan terlupakan, sengaja. Karena dikatakan, orang perorangan itu haknya ada sama dengan yang lain-lain kok, bersama-sama. Enggak boleh sendiri-sendiri begitu. Ya banyaklah ya. Sangat otoriter. Intinya, Jacob Topping bilang, Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pemilu dan hak asasi manusia. Padahal, pemilu adalah hak asasi manusia. Otoriter. Tutup Pak Jacob Topping. Bagi saya, aneh. Setingkat Jacob Topping menilai Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada HAM dan otoriter. Sedangkan aktivis tanpa gelar akademis mampu menjelaskan. Habib dan Ustadz pun bisa menjelaskan. Bung Karno, salah satu founding fathers and mothers Indonesia, yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dalam pidatonya tanggal 17 Agustus tahun 1956 memperkenalkan konsep revolusi mental. Hal ini tentu berdasar pada muatan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusunnya untuk bernegara pada waktu itu. Bung Karno mengajak untuk mengubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat agar menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bebas dari mental enlander atau budak. Memiliki kepercayaan diri sebagai bangsa. Bangsa yang merdeka, mampu berdikari, bekerja sama dengan semangat gotong royong, dan berdiri tegak sebagai bangsa yang bermartabat. Itu kata Bung Karno. Apa yang disampaikan Bung Karno itu merupakan hak asasi manusia, yang pada hakikatnya konsep hak asasi manusia yang mendasarkan pada pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar manusia yang memenuhi prinsip-prinsip: 1. Martabat manusia. 2. Kesetaraan. 3. Keadilan. Dan yang keempat, kebebasan. Nilai-nilai keempat prinsip tadi secara implisit ada dalam muatan Undang-Undang Dasar 1945.
Memang secara eksplisit tidak ditemui kata-kata setiap orang berhak, setiap orang berhak, seperti yang ditulis berkali-kali dalam Undang-Undang Dasar 2002. Sebab itu kata-kata hak asasi manusia yang bersifat individu. Profesor Sri Bintang Pamungkas mencermati ucapan Bung Karno kata kilat dan memujinya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang Dasar yang paling singkat di dunia, akan tetapi juga paling supel. Kata singkat dan supel dimaknai Profesor Bintang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu diubah-ubah dengan dalih memperbaiki atau penyempurnaan. Kesempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah inherent di dalam kata singkat dan supel. Tatkala kelompok reformis teriak perlunya demokratisasi dan hak asasi manusia dalam konstitusi, justru Profesor Bintang Pamungkas mampu menguraikan bagaimana soal demokrasi dan HAM ada di dalam muatan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa dikembangkan dalam undang-undang pelaksanaan. Silahkan lihat video RPKUUD 1945 episode 21. Nah, sekarang bagaimana pendapat Profesor Jimli Asidik? Jimli dalam bukunya, ya, ini teori hierarki norma hukum menjelaskan bahwa alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam buku ini merupakan prinsip kemerdekaan dan anti penjajahan. Merupakan prinsip dasar yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 dipahami sebagai liberating constitution, yaitu konstitusi yang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Bukan konstitusi yang mengebiri kebebasan warga negara untuk bebas dan merdeka sesuai dengan nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu baru penjelasan hakikat alinea 1 di dalam buku ini. Masih panjang. Belum nilai-nilai dasar negara dalam alinea 4. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai strat fundamental norm, pedoman untuk menyusun muatan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidaklah mungkin Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak ada muatan kata setiap orang berhak. Seperti bab 10A hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 2002. Sebab, seperti yang disampaikan Mr. Supomo, orang perorangan itu haknya sama dengan yang lain-lain kok. Bersama-sama. Nggak boleh sendiri-sendiri. Itu kata Mr. Supomo. Ternyata pengamandemen mengikutinya juga. Mari kita lihat. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 2002. Bunyinya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Jelas kan? Ada HAM-nya orang lain. Sedang ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, Undang-Undang Dasar 2002 pun mengakui adanya HAM kolektif atau warga negara. Disinilah arif dan bijaknya Founding Fathers and Mothers soal HAM yang mengedepankan HAM-nya warga negara. Sebab ketika negara telah mengedepankan HAM-nya warga negara, maka hakikatnya sudah termasuk penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia individu. Muatan Undang-Undang Dasar 1945 tentang HAM secara substantif diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu syarat dengan hak asasi manusia. Jangan dikatakan tidak ada. Ketika mencermati korupsi ugal-ugalan saat ini, yang menurut Mahfud MD lebih parah dari era Orba, muncul pertanyaan, apa biang kerok dugaan korupsi IKN? Kereta api Wus, Krimpuk, Pertamina, tambang, perkebunan. Mengapa mereka tega memperkaya diri sendiri? Apakah ada kaitan dengan HAM individu yang digembar-gemborkan? Setiap orang berhak yang diwujudkan Yakub Tobing dalam pemilu di Undang-Undang Dasar 2002. Pemilu di Undang-Undang Dasar 2002 kebanggaan Yakub Tobing membuat orang lupa ada hak orang lain atau warga negara lainnya. Pemilu yang melahirkan pimpinan otoriter yang membungkam legislatif, yudikatif, dan parpol sehingga terjadi pembiaran korupsi ugal-ugalan bertahun-tahun. Itulah yang patut disebut otoriter. Soal korupsi yang ugal-ugalan ini akan kita bicarakan pada episode berikutnya. Sudah waktunya kita menata negeri ini. Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi yang sudah teruji syarat dengan hak asasi manusia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mampu membawa Indonesia disegani di forum internasional. Bung Karno sebagai proklamator dan Panglima Besar Revolusi membawa negara Indonesia yang baru saja merdeka memimpin gerakan non-blok. Di dalam negeri, Bung Karno mampu meredam gerakan yang mengancam persatuan. Melalui gaya kepemimpinannya dengan jargon demokrasi terpimpin, merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyatukan negeri ini untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Inilah gaya strong leader, bukan otoriter. Di tahun 1967, ketika awal Pak Harto memimpin, hutang Indonesia kira-kira 700 juta dolar. Pak Harto bersama tim ekonominya dengan gigih membuat program ekonomi Indonesia, sehingga melonjak 12%. Dan inflasi ketika itu ditekan pada kisaran 9,5%.
4,9%. Sedang pada tahun 1976, Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang sukses meluncurkan satelit. Pak Harto menjadi motor dari negara-negara ASEAN. Sehingga menjadikan Indonesia disegani dan menjadi macan Asia baru. Indonesia juga mencapai swasembada beras tahun 1984 dan menerima penghargaan dari FAO tahun 1985. Sedang SD-Inpres dari Pak Harto, beliau menerima penghargaan internasional Avicenna dari UNESCO tahun 1993. Pak Harto itu suka mendengarkan suara rakyat lewat kolom pencapir. Rakyat kangen senyumnya Pak Harto. Sehingga netizen membuat meme. Enak zamanku toh. Jadi bagaimana mungkin disebut Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada HAM dan Pak Harto otoriter? Kan enggak. Pemirsa budiman, maaf pelurusan ini terlalu panjang. Terima kasih atas atensinya, berkenan mendengarkan. Semoga paham untuk menepis provokasi dan propaganda politik yang liar. Bila pemirsa membaca tulisan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan dua pemimpin otoriter, yang dimaksud ada Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, itu hanyalah provokasi politik untuk memberi stigma Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu merupakan propaganda pembenaran amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tadi jelas, bagaimana mungkin Presiden Soekarno diberi stigma otoriter, tetapi pahlawan nasional. Sedang Presiden Soeharto, menurut Mahfud MD dan Bamsud, mantan Ketua MPR, berdasarkan persyaratan Kementerian Sosial, memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Mari kita berpikir jernih dan rasional. Jauhilah politik yang kotor. Yakinlah, perjuangan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan Indonesia dari kepunahan. Pemirsa yang budiman, semoga selalu sehat, bahagia, dan murah rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.